paling tidak kita mencatat ada 3 nama yang cukup panjang. Misalnya, yang pertama namanya adalah Venusinta Pauna Paramita Tribuana Adinda Parameswari Daha Putri. Apal nggak sekarang? Nah, itu yang cukup panjang. Ada yang cukup panjang, Roro Atika Gardena Kartika Cinta Paratia Nilam Sanjiwo Raharjo. Wah, mereka kan seminggu kurang lebih ya di sana. 8 hari lah sekitar 8 hari. Iya. 21 sampai 28 gitu kan Februari. Itu luar biasa itu. Kesehariannya juga muncul juga. Keseharian ini karena kan mereka lebih mingle berarti ya. Iya, lebih mandiri karena kan memang tidak ada ajudan di ruang situ. Ada kita lihat yang viral tuh ada yang lagi nyemir sepatu, ada yang kemudian nyapu. Dia itu luar biasa. Gak bisa pakai setrika uap, misalnya kepala daerah mana gitu ya. Dia gak pakai setrika uap. Kita kan ada foto wajah, ada FR, ada sidik jari, ada iris mata. Itu bisa terlihat di situ. Itu komplit. Lah, mengingat hal tersebut, maka data dukcapil adalah backbone, tulang punggung dari semua kepentingan layanan publik. Ya itu harus bansos akurat, itu harus akurat, harus didukung data yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas. Kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bapak Teguh Setiabudi, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang juga PLT Gubernur DKI. Selamat datang Pak Teguh, terima kasih sudah hadir dan membatalkan agenda yang lain. Sekarang Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil. Kalau waktu yang kemarin memang kita PJ Gubernur DKI Jakarta. Mantan PJ Gubernur. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, yang penting sehat. Iya. Hampir tiap hari ngeliat Pak Teguh nih di layar ya kemarin. Berarti waktu di PLT itu berapa? 4-5 bulan Pak ya? Saya Oktober ya sampai Februari ya Pak ya? Diberi amanah sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta itu tepatnya 4 bulan saja. 4 bulan 2 hari. Wah, luar biasa Pak. Kayaknya. Tapi alhamdulillah ya, berkat dukungan semua pihak ya kita jalani insyaallah dengan baik lah. Tapi serasa setahun Pak. Hampir tiap hari ada Pak Teguh lagi, Pak Teguh lagi. Pokoknya kita kan intinya bisa sinergi, koordinasi, kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Itu kalau saya sih. Ya, tapi menjadi PJ Gubernur atau menjadi kepala daerah itu tidak bekerja sendiri. Teamwork ya. Harus teamwork gitu. Termasuk bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat. Itu harus itu. Tapi legasi Pak Teguh itu mengumpulkan Pak Ahok dan Pak Anies dalam satu tempat. Ini menurut orang bisa juga nih Pak Teguh. Sebenarnya saya ada cerita di belakangnya Pak. Gimana Pak Teguh? Gini, bukan mengumpulkan Pak Anies dan Pak Ahok. Jadi pada waktu tanggal 31 Desember 2024 kita itu kan ada namanya cek asa bentang harapan. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh DKI Jakarta termasuk para mantan gubernur itu memberikan harapan. Menuliskan harapan bagaimana Jakarta ke depan. Kebetulan Jakarta sekarang sedang menyongsong 500 tahun Kota Jakarta. 500 ya, ulang tahun. Dari 5 abad pada tanggal 22 Juni 2027. Lah kita berharap para tokoh dan elemen masyarakat itu bisa menuliskan harapannya apa. Itu kita siapkan kain putih 500 meter itu. Menunjukkan 500 tahun gitu kan. Lah kemudian panjang tulis juga meter, Pak ya. Lah kita undang tuh para tokoh-tokoh itu termasuk semuanya adalah para gubernur pada masing-masing periodenya, para wakil gubernur antara lain ada Pak Anies dan Pak Ahok. Tapi kan ada Pak Setioso, ada Pak Foke, ada Pak Jarod dan semuanya ada. Alhamdulillah. Betul. Cuma kan perhatian publik tertuju ke dua tokoh itu. Ya, itu menurut saya adalah hal yang menyejukkan. Dengan berkumpulnya mereka semuanya menunjukkan, oh ternyata guyup tuh gitu kan. Itu kan enak bagi masyarakat. Secara psikologis berikan ketenangan dan ternyata bukan hanya psikologis dan memang secara kenyataan juga memberikan kesejukan. Berarti efeknya sangat positif dan ya. Itu memang grassroots Pak ya. Saya mendapat banyak respon positif gitu. Dan alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semua pihak yang berperan serta untuk mensukseskan acara itu. Dan itu bukan kemudian berhenti. Ada juga event-event lain yang juga mendatangkan para
gubernur pada masa Tokoh-tokoh. periodenya, wakil gubernur gitu, dan tokoh-tokoh yang lain Ya, ya. gitu. Terakhir kita lihat kan ya Sertijab ya Pak ya. Kan Ya sertifikat juga pada hadir itu. Hadir semua kan, itu. wah, kita Alhamdulillah. Dan bukan hanya para mantan wagub atau gubernur, tapi tokoh masyarakat yang lainnya. tokoh masyarakat Jakarta. Gitu. Tapi Pak kalau boleh tahu nih Pak, kita kan bayangannya paling susah kayak ngajak Pak Ahok nih. Atau gimana Pak? Timnya ada cerita-cerita kan? Sebenarnya kan saya pikir semua katakanlah tokoh, termasuk para mantan gubernur dan wakil gubernur, punya harapan sama. Bagaimana ke Jakarta ke depan lebih baik. Oh, Saya masih yakinnya. punya Nah sekarang bagaimana? iya. Apakah dari tujuan event itu adalah ada embel-embel politik atau tidak? Kalau saya tidak ada. Oh, ini Itu memang betul-betul, ayo kita bagaimana Jakarta ke depan. buat kepentingan Iya, bersama tidak ya. ada sedikit pun katakanlah kepentingan-kepentingan lain di balik Iya, itu, iya, kecuali adalah Jakarta ke depan yang lebih baik. Dan mereka itu kan punya katakanlah konstituen atau katakanlah menjadi vote getter dari Iya masyarakat betul, itu. punya masa masing-masing Pak. Masa gitu kan. Jadi tidak ada upaya khusus Pak Ahok, enggak. Oh, Saya enggak Pak Ahok punya juga, saya yakin semua, bukan hanya Pak Ahok, Pak Anies, semuanya punya juga keinginan Jakarta lebih baik ke depan. Berarti Pak Teguh ini termasuk yang dipercaya keduanya Pak. Dan kebetulan saya kan PJ Gubernur, penjabat gubernur kan PNS. Ya, ya, ya. Tidak ada katakanlah beban-beban politik ataupun kemudian latar belakang tertentu, saya merah, putih, kuning dan sebagainya. Oke. Saya adalah netral. Nah, itu. Jadi Itu saya berarti bawakan yang ke dilihat ya, saya ya. netral gitu. Tidak ada keberpihakan politik kepada salah satu misalnya partai politik. Tidak ada, saya netral. Dan itu juga adalah arahan Bapak Menteri Negeri. Bagaimana kamu menjadi PJ Gubernur, kamu harus netral gitu. Oh itu Harus khusus, mampu Pak, ya. berdiri di semua pihak gitu. Ada pesan khusus nggak Pak waktu ngundang Pak Anies misalnya? Buat Ondada itu betul-betul panitia gitu waktu. kalau saya intinya sama. Sampaikan kepada para gubernur, wakil gubernur pada periode masing-masing itu kita ingin katakanlah membangun Jakarta ke depan seperti ini, Mungkin demi yang lebih Jakarta, baik ya. lagi, dan mereka punya andil yang sangat besar. Beliau-beliau semuanya itu. Betul. Sesepuh kita, Kontribusinya saudara-saudara besar kita, iya. buat kota ini. Ya, kita ingin jelaskan itu aja. Tanya siapa yang hadir, ya insya Allah pada hadir semua lah. Tapi kebetulan waktu itu ya kebetulan ya, misalnya Pak Jokowi memang pas ada acara di Solo gitu ya. Ya kita maklum lah karena kan memang banyak hal, banyak acara. Kemudian Pak Heru mantan PJ katanya juga ada acara. Dan satu lagi yang juga ada acara di luar adalah Pak Ridwan Kamil. Karena para kontestan pilkada juga kita undang. kontestan diundang Juga, juga iya, tuh ya? iya. Oke. Kita undang gitu. Tapi hadir pasangannya Pak Suswono hadir Iya, juga. iya. Tapi menurut kita publik dua tokoh itu udah representatif sih. Apalagi Iya. ada Bang Yos di situ kan. Ada. Kita ada Bang Yos, kita juga pernah ngobrol. Alhamdulillah itu betul-betul menyejukkan gitu kan. Pak ini ngobrol-ngobrol soal Jakarta nih Pak, Iya. sebelum masuk soal keduk capilan kita. Kemarin kan ada sedikit banjir ya. Iya. Tapi memang terbesar di Bekasi sih ya. Iya. Kayak infonya tuh 60% Bekasi tenggelam lah sampai lumpuh kota Bekasinya bahkan. Selama 4 bulan Pak ada concern sedikit soal prediksi bulan ini banjir Jakarta dan kota satelit lainnya. Iya. Sebelum saya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, memang ada mention khusus. Antara lain yang dimention adalah bagaimana antisipasi terhadap banjir. Oh, Nah, memang potensi banjir itu ada, apalagi kan memang pas musim penghujan. Betul. Gitu kan. Dan konon kabarnya ada siklus yang dibilang 5 tahunan, 5 itu tahunan. mungkin muncul. Oh jatuhnya tahun ini. Iya, dan ternyata memang berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG, Oh, iya. itu ada namanya cuaca-cuaca ekstrim, di mana potensi hujannya sangat tinggi. Kalau kita melihat Jakarta terkait potensi banjir, itu ada paling tidak 3. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di Jakarta atau di Bogor, ya. Yang ini pertama. Nggak cuma di Jakarta Iya, ya, Bogor juga ya. Iya. berarti. Kemudian Curah yang kedua hujan. adalah banjir yang dikarenakan rob Oke, di daerah utara, ya. Dan ketiga adalah banjir kiriman. Banjir kiriman. Bisa juga di Jakarta tidak hujan yang intensitas tinggi, tinggi. tapi Tapi di mungkin Bogor di tinggi. daerah Bogor, Puncak itu hujan tinggi. gitu. Iya, seperti Nah, kemarin lah. dan kepada para pemirsa NTV juga saya sampaikan,
ada keterbatasan infrastruktur banjir di DKI, baik yang makro maupun yang mikro. Jadi ini yang harus diantisipasi. Kalau memang perakiran cuacanya menunjukkan bahwasannya ini masih memungkinkan ditampung di dalam saluran kita, itu oke, bisa ngalir. Kalau toh ada genangan tidak lama. Tapi kalau sudah cuaca ekstrim dan saluran makro maupun mikro kita itu tidak cukup, maka Pemprov DKI menurut saya kemarin pada Jawa harus melakukan modifikasi cuaca. Oke. Nah itulah yang kemarin kita laksanakan. Sempat dilakukan berarti? Iya, udah dilakukan gitu. Dengan BNPB berarti ya? Atau tim dengan kita BMKG, ya? Tapi juga dengan BNPB juga. Itu tebar garam di awal. Iya, tebar garam itu. Ada berapa periode kami lakukan gitu, berapa hari. Udah sempat Pak ya? Udah banyak gitu kita lakukan. Justru itu mungkin yang cukup intensif kita lakukan pada antara sekitar bulan apa tuh? November Desember. Oh akhir tahun, oke. Dan Januari juga. Januari ya. Gitu kan. Itu seperti itu lakukan. Nah, seperti itu. Lah kalau kemarin ya antara lain misalnya yang terjadi barusan kemarin adalah misalnya banyak karena banjir kiriman. Betul. Tapi juga harus diantisipasi juga tetap. Itu kalau tebar garam itu nggak bisa sekali ya Pak? Atau nggak bisa misalnya sekali kegiatan sehari, atau harus dia misalnya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Kan ada perakiran cuaca, misalnya hujan ekstrimnya pada tanggal misalnya ya. Prediksinya. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11. Ya kalau prediksinya tanggal 7 itu hujan ekstrim, bisa lakukan modifikasi cuaca misalnya tanggal 6-nya. Oh, saya kan tidak seketika tebar garam langsung jadi gitu. Ada seperti itu. Dan itu terus lakukan gitu. Nah ini makanya data itu penting dan kita berterima kasih dengan BMKG. Dengan BNPB dan saya kira Pemprov DKI sanggup melakukan itu. Betul. Karena dari sisi kemampuan fiskal DKI cukup besar, tapi untuk daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya kurang, saya pikir BNPB bisa melakukannya. Atau bisa juga mungkin kalau misalnya di Bogor itu cuacanya sangat ekstrim, dampaknya kan pasti akan ke DKI. Iya. Pemprov DKI dengan katakanlah mencermati regulasi tertentu, dia bisa melakukan hibah atau membantu Bogor untuk modifikasi cuaca. Kalau memang kebetulan misalnya BNPB tidak bisa langsung ke situ gitu. Tapi kalau BNPB bisa langsung silakan BNPB, tapi Pemprov DKI juga mestinya harus proaktif juga. Bisa proaktif ya. Artinya kan karena sama-sama. Iya, karena impact-nya tuh impact bersama jatuhnya. Hujan ekstrimnya di sana, tapi dampaknya ke kita, ke DKI gitu. Jadi banjir kiriman itu ya. Jadi tidak bisa yang dilakukan modifikasi cuaca misalnya di sini. Itu kalau cuaca ekstrim. Tapi terlepas itu semuanya, kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap saluran yang makro dan mikro terkait masalah banjir itu. Yang kedua terkait masalah SDM-nya juga. Harus kita lakukan. Jadi jangan sampai ada modifikasi cuaca kemudian seakan-akan kita mengabaikan terkait pembangunan infrastruktur banjir. Ya harus linear. Iya, dan kemudian masalah SDM-nya. Termasuk juga adalah sarpras yang lain. Gitu. Dan juga adalah kalau sudah banjir itu kan banyak keterlibatan OPD yang lain. Bukan hanya katakanlah Dinas Sumber Daya Air, BPPD, tapi bagaimana Dinas Sosial, kemudian juga Dinas Kesehatan, dan berbagai harus OPD yang lain, Satpol PP, Damkar, dan sebagainya. Wah ini harus ada sinergi gitu. Kayak 4 bulan kurang Pak Teguh. Ya itu memang sudah diatur seperti itu. Gitu. Dalam artian begitu gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada dilantik, maka selesailah tugas orang PJ gubernur. Kita terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri ya atas amanah tersebut, atas kepercayaan tersebut sehingga kami bisa melaksanakan tugas itu. Iya, karena kita ngeliat 4 bulan nih, wah ternyata cuma 4 bulan ya, kayak Pak Teguh ini lama nih. Tiap hari muncul, tiap hari lihat ada di sosmed, ada di TV, muncul terus bicara soal macam-macam. Gitu. Saya juga berterima kasih dan apresiasi kepada teman-teman media, kepada pers ya. Pers atau media punya peran yang sangat besar untuk menyampaikan berbagai kebijakan dari pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mereka tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Oleh karena itulah kemudian saya juga merasa sangat dekat, sangat nyaman dengan teman media. Betul. Tiap hari kami bergaul dan kemudian pada waktu saya menjabat PJ ada forum
tiap bulanan namanya Jakarta Update. Di balai kota Semua ya. wartawan ya di ibu kota, baik itu cetak, elektronik, itu kita kumpulkan. Kemudian memang ada katakanlah tema-tema sentral yang kita sampaikan. Tapi di samping tema sentral, pers media itu bisa tanya apa saja Jadi diskusi rutin dan Pak. harus kita jawab. Saya langsung memimpin, tapi saya didampingin juga tim, katakanlah tim yang terkait. Ya. Sekda, asisten, kemudian juga para pimpinan OBD, bahkan juga BUMD. Oh, Seperti BUMD iya, juga. kan banyak hal itu. Kita nggak tahu pertanyaan apa dari anak-anak. Oh iya, apa kita siap gitu, Iya, kita iya. siap. Dan saya berterima kasih. Menarik itu, Pak, update Ya, terus, melalui forum ini saya, walaupun saya sudah sering kali berterima kasih, tapi pada forum ini saya juga terima kasih kepada Sama-sama, teman-teman Pak. media pers gitu. Jangan Luar biasa. lupakan kita media arus utama Pak. Oh Jadi, iya, iya, termasuk NTV, terima kasih. Pak Teguh ini kan kemarin apa namanya di Dukcapil ini Kemendagri Pak ya. Ya. Salah satu kita geser dikit Pak ke Magelang. Ya. Geser dikit ke Magelang nih Pak ya. Ya. Sebelum bahas soal Dukcapil, geser dikit ke Magelang. Setelah Bapak masa ini terakhir Pak ya, penyidik, ya, langsung ke Magelang nih, Ya. retreat dengan 400-an kepala daerah. Ya. Gimana Pak persiapan? Kan salah satu panitia penting juga apalagi Ya. Dirjen Dukcapil. Jadi gini, pertama itu adalah program yang luar biasa, arahan Bapak Presiden yang kemudian dilaksanakan oleh Menteri Negeri bersama-sama dengan Lemhanas, pastinya juga support dari semua kementerian. Itu acara yang menurut saya itu bagus sekali. Di samping memang topik-topik substansi yang disampaikan oleh masing-masing kementerian lembaga itu sangat diperlukan oleh para kepala daerah dan wakil daerah. Karena kemarin itu hampir sekitar 75% dari peserta retreat adalah wajah baru. Oh, 75%. Iya, jadi itu perlu memang disampaikan. Tapi di samping Banyak konten, substansi itu, ada hal lain juga yang strategis, adalah mendekatkan hubungan antar kepala daerah. Itu kayaknya penting tuh. Se-Indonesia itu loh. Indonesia Raya itu. Ya, se-NKRI Iya. dan juga wakil daerah. Di samping itu juga, di situ ada hal yang penting juga. Bagaimana kemudian para gubernur juga bisa lebih mendekatkan hubungan dengan para bupati wali Dengan kota di bupati wilayahnya. masing-masing ya, iya. Wah, itu bisa sharing dan sebagainya, itu acara yang luar biasa. Dan karena acara yang begitu penting juga, maka sebenarnya bukan hanya saya, seluruh jajaran Eselon 1 di Kemendagri itu dilibatkan sebagai narasumber untuk katakanlah komponen-komponen tertentu atau direktorat jenderal tertentu yang memang itu harus diketahui oleh para bupati, wali kota dan wakilnya serta para gubernur Iya, dan iya, wakilnya. iya. Tapi kita juga diminta untuk berpartisipasi sebagai moderator. Oh, gitu. oke. Saya misalnya Pak, Teguh moderator pegang apa kepala kemarin? BGN, kemudian Oke. moderator dengan Pak. Pak Bahas ketahanan pangan dong Pak ya. Ya, dengan Pak Bahlil, dengan Menteri SDM. SDM, kemudian Pak Dodi, Menteri PU, Pak Dudi, Menteri Perhubungan, gitu kan, dan juga Menteri Koperasi, Pak Budi Ari, gitu. Pak Budi Ari. Itu saya moderator ada 5 itu. Itu. Tapi kan kita melihat langsung itu, ini perlu. Gimana Pak interaksi teman-teman kepala daerah di acara itu? Bagus Antusias sekali, lah, antusiasme. antusias sekali itu dan respon positif dari mereka semuanya juga luar biasa. Ada mereka kan seminggu kurang lebih ya di sana. 8 hari lah, sekitar 8 hari, betul. 21 sampai 28 Iya. gitu kan Februari. Itu luar biasa itu. Kesehariannya juga muncul juga. Keseharian ini yang karena penting. kan Mereka di sana lebih emang- mingle berarti ya. Iya, kan lebih mandiri karena kan memang tidak ada ajudan di ruang situ. Ada kita lihat yang viral tuh ada Ada yang lagi nyemir sepatu, lagi ada yang setrika. kemudian nyapu, dia itu luar biasa. nggak bisa pakai setrika uap. Misalnya kepala daerah mana gitu ya, dia Iya. nggak pakai setrika uap. Iya. Akhirnya buka tutorial di YouTube. Iya, itu kan akhirnya itu memaksa kita juga begitu. Itu luar biasa. Dan itu 3 Iya. kepala daerah gitu ya. Iya. Jadi di sana kan misalnya Pak Mendagri full, Pak Wamendagri, Pak Bima Arya misalnya full, oke. dan berbagai pastinya lain. Dan Kualitas juga pastinya adalah dari Akmil juga luar biasa. Iya, iya, gitu. iya. Ini kan baru event ini semua kepala daerah dikumpulkan dalam Iya, waktu yang lama iya. tuh hampir seminggu kan. Iya. Jadi setiap hari pagi, siang, sore ketemu gitu. Iya. Mungkin Dan biar koordinasi lebih lancar Kita ke depan juga sangat ya. bersyukur Bapak Presiden juga hadir pada tanggal 27, bukan Gelar hanya senja penutupannya ya. Oh iya, Pak. Parade 27. senja, Parade pas senja, jam makan sorry. malam, sama kemudian pagi harinya tanggal 28 itu penutupan dan arahan kepada seluruh peserta retreat. Acara Luar ini biasa. sukses memang Pak, kita lihat. Ya, itu bagus sekali lah, itu luar biasa itu. Jadi kalau dari Kemendagri sebenarnya ini kan juga ada koordinasi dengan lembaga lain, misal Lemhanas Iya Pak betul, ya. dengan Mas juga. Jadi ini kan panitia utamanya Pak Tito berarti ya.
itu ya Pak ya. Iya. Penyelenggara Iya, Pak ya. Tapi ada ini nggak Pak? Ini kan 75% orang baru nih Pak. Iya. Artinya ada enrichment khusus buat orang-orang baru ini misalnya soal kebangsaan gitu kan. Oh iya. Soal 4 pilar segala macam Jadi gitu ya. betul. Jadi kurikulumnya Penataran P4 lah ini kan. Iya. Kurikulumnya sudah diramus demikian rupa gitu ya, substansinya, sehingga ada aspek masalah kebangsaan Iya, gitu iya. harusnya ada, bukan sekedar katakanlah substansi teknis itu Iya, tidak, iya. tapi aspek bagaimana kebangsaan, persatuan, nasionalisme dan sebagainya itu bagus sekali ada. Di situ juga Lemhanas banyak berperan. Tapi kemarin kan sempat ada rame-rame tuh Pak dari ya kita sebutlah PDIP akhirnya datang di hari keempat itu ya. Panitia gimana di sana? Ya, itu kan dinamika politik lah ya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berlangsung dengan baik. Jadi aman-aman aja ya. Ya. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih juga buat rekan-rekan pers yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Share juga di akun YouTube kita NTV News dan Nusantara TV. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Teguh, terima kasih. Nah. Yeah.